Pak, gimana ini Pak? Bayinya rewel terus. Kita kan nggak punya susu. Gimana ini Pak? Bu, Ibu kasih air tajin aja dulu. Seperti Ibu kasih ke anak-anak kita saat mereka rewel. Kita nggak punya uang, Bu, untuk beli apa-apa. Ya udah deh Pak, Ibu bikin dulu ya. Ini Pak. Buru ya, Bu. Untung aja. Keterlaluan Aisyah. Bisa-bisanya dia gadaikan cincin nikah kita. Padahal cincin itu adalah cincin spesial yang aku kasih sama Aisyah. Tega kamu Aisyah. Dan aku baru tahu ternyata investor aku investor setia juga. Ini Pak, untung kita masih punya botol bekas anak-anak kita dulu. Ya sudah, Ibu. Buruan, Bu. Ibu duduk sini. Diam ya, Bu, ya. Lah Pak. Oh ya, Ibu tadi kebetulan masak banyak loh. Gimana kalau kebahagiaan ini kita rayakan dengan makan-makan bersama-sama? Ayo. Pas banget lapar nih. Ya udah, sekarang kita semua makan ya, biar sampai kenyang. Ayo, Om. Ayo, Nas. Ayo. Si ganteng belum bisa makan ya, Nas? Seneng cucu dulu. Mimi cucu. Oh iya, anak kamu kan belum punya nama, Aisyah. Kamu kasih nama dulu ya. Aku bingung, Pak. Kamu kasih nama dia siapa ya? Bingung. Ayo, siapa Pak? Ada ide nggak Akbar Setia? Gini aja. Karena aku akhirnya bisa meluk dia. Itu kan karena berkat perjuangannya Mas Setia. Jadi, Mas mau nggak kasih dia nama? Gue. Yakin? Iya. Capek. Cowok ya? Alessandro? Jacob? Anthony? Itu namanya kebarat-baratan semua nih. Oh iya juga ya. Ada nih gue namanya Indonesia. Fadil? Itu lebih pas kayaknya ya Pak. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan nama itu bisa memberi berkah buat semuanya. Amin. Gimana Aisyah? Fadil.
Uncle Setia yang ngasih nama kamu ya sayang. Aduh, dari orang kantor. Maaf ya, sambil makan ini saya angkat telepon. Halo ya. Harus sekarang. Iya udah, saya kesana. Mungkin 3 menit lagi sampai ya. Ya, kamu siapin aja berkasnya. Ya, baik. Semuanya, maaf ya, harus ke kantor. Ada yang harus tanganin dokumen. Hati-hati nanti ya. Iya, maaf Pak. Iya. Hati-hati Mas. Adil, see you. Dadah Om. Ya. Dadah Uncle. Dadah. OMG, jadi Setia gak pulang berhari-hari, dia nginep di situ, di rumah orang yang udah menampung Aisyah. Untung aja, tadi aku sebelum ribut-ribut sempet tanya ke Dimas di mana Aisyah tinggal sekarang, jadi aku tahu di mana dia tinggal. Kemarin aku bisa terima Setia dekat-dekat dengan Aisyah. Tapi sekarang setelah ancaman Dimas, aku gak akan biarkan Setia dekat-dekat lagi sama Aisyah. Apalagi Aisyah sekarang itu juga udah gak punya apa-apa lagi. Aku biarkan Dimas menghancurkan kehidupan Setia cuma demi perempuan yang bernama Aisyah itu. Aisyah, aku nggak pernah ngeliat kamu sebahagia ini. Ya kan, Pak? Iya Akbar. Gimana nggak bahagia sih Akbar? Anaknya kan udah kembali ke Aisyah. Memang perasaan seorang ibu itu nggak pernah salah, ya Pak? Iya Ibu. Dan mulai sekarang, Aisyah pasti akan terus bahagia. Pak, Bu, Mas Akbar. Ini semua kan juga berkat kalian. Makasih ya. Astagfirullahaladzim. Bu Lydia? Memang dasar perempuan penggoda kamu itu ya. Bu, ini ada apa sih kok Ibu datang-datang marah? Pakai nanya lagi kenapa-kenapa. Ya dari sikap kamu itu loh. Hah? Gak sadar-sadar juga kamu. Dari dulu sampai sekarang kamu tuh gak berubah-berubah dan gak pernah tobat. Awalnya kamu godain anak saya Dimas ya. Kamu hancurkan kehidupan rumah tangga Dimas dan Bianca. Hah? Dan kamu masuk sebagai istri keduanya. Lalu sekarang kamu beralih menggoda anak saya satu lagi, Setia. Maksud kamu itu apa? Kamu mau menghancurkan semua hidup anak-anak saya. Perempuan macam apa sih kamu itu? Perempuan macam apa kamu? Hah? Jadi ibu mamanya Setia. Saya nggak ada urusan sama Anda ya. Saya datang ke sini mau membuat Aisyah ini sadar, tahu diri dan gak gangguin kehidupan anak saya. Maaf, Bu. Jangan buat keributan di rumah saya. Dan ibu jangan ngomong sembarangan.
karena Aisyah bukan perempuan seperti itu. Jadi, kamu itu ceritanya ngebelain perempuan penggoda ini? Hei, saya ingetin ke kamu ya. Dulu anak saya juga ngebelain ini perempuan habis-habisan ya. Oh, oke, saya paham. Sepertinya kamu ini calon korban dari Aisyah ya. Sebentar lagi kamu pasti bakal masuk ke perangkap perempuan penggoda ini. Aisyah, kamu dengar baik-baik ya. Jauhin Setia. Jangan ganggu dia, ngerti gak? Kamu itu cuma membuat hidup Setia menderita lahir dan batin. Paham? Lihat saya. Kamu itu nggak dapat sepantasnya buat anak saya Setia. Setia itu pengusaha mapan, sukses, ganteng, dan masih berjaka. Sedangkan kamu apa? Hah? Kalau kamu diceraikan sama Dimas, kamu itu statusnya janda beranak satu dan saya nggak mau, saya nggak rela. Kamu itu cuma bawa sial terus-terusan. Sama seperti hal yang terjadi sekarang nih sama Dimas. Hancur kehidupan Dimas sekarang. Hah? Ngerti kamu? Saya ingetin sama kamu ya. Kamu itu perempuan kurang ajar, nggak tahu diri. Hidup numpang dari keluarga satu ke keluarga yang lainnya. Begitu keluarga itu hancur, kamu tinggalkan pergi. Perempuan macam apa kamu itu? Gak ada otak. Gak ada harga diri. Kurang ajar. Awas. Apa kamu lihat saya? Ya Allah, Aisyah. Kenapa cobaan demi cobaan datang terus-terusan ke Aisyah? Bianca, kalau saran Mama, lebih baik kamu sekarang jauh-jauh dulu deh dari Dimas. Kamu lihat nggak sih emosinya? Dia tuh lagi meledak-meledak banget, tau nggak? Mau sampai kapan, Ma? Aku nunggu emosinya Mas Dimas reda. Aku udah terlalu lama jauh dari rumah. Aku jauh dari Karissa. Aku kangen, Ma, sama Karissa. Aku nggak bisa lama-lama jauh dari Karissa. Mama ngerti, sayang. Tapi kamu bisa dong tahan dulu, sabar dulu, Nak. Bisa kan? Aku udah nggak bisa tahan lagi, Ma. Aku udah nggak sabar. Pokoknya aku mau ambil Karissa dan aku mau ajak Karissa tinggal di sini sama kita. Susah ya ngomong sama kamu, nggak bisa banget dikasih tahu. Terus kamu mau apa? Pokoknya aku mau bawa Karissa pulang ke rumah ini. Terserah Mama mau gimana. Bianca. Bi. Kenapa Bu Lydia masih aja ngehina aku? Aisyah, tolong kamu jangan dengerin omongan ibu tadi ya. Kita semua nggak kenal dia. Kami tahu kamu tuh nggak seperti apa yang dia katakan. Iya, Aisyah. Kalau kamu sedih terus, kasihan bayi kamu nanti ikut sedih. Iya benar. Anak itu bisa merasakan emosi ibunya loh. Kalau kamu menangis terus, kasihan anak kamu. Nanti bisa jadi dia rewel. Aisyah. Lo kenapa? Kalau Mbak Setia tahu tadi Bu Lydia kesini, bisa-bisa Mbak Setia langsung ribut lagi sama Bu Lydia. Nggak apa-apa, Mas. Gak apa-apa tapi nangis. Aku nangis karena aku bahagia, Mas. Karena akhirnya aku bisa peluk anak aku. Mas
masih nggak nyangka aja. Gue tahu ya, yang mana air mata kebahagiaan atau air mata kesedihan. Udah lu nggak usah bohong, lu kenapa? Aku beneran gak kenapa-napa Mas Setia. Mas, ini udah malam. Mendingan Mas Setia pulang aja ya. Gak enak kalau misalnya tiba-tiba tetangga ngelihat Mas Setia di sini terus, kasihan Pak Juki sama Bu Yanti. Oke, gue pulang. Ibu, bisa antar saya ke depan? Iya, saya antar ke depan. Mas Setia kayaknya nggak percaya. Pasti dia mau nanya langsung sama Bu Yanti. Bu Yanti, aku mohon Bu, jangan kasih tahu sama Mas Setia. Kalau tadi Bu Lydia kesini, aku mohon. Iya Aisyah. Kamu nih kenapa sih? Kenapa kamu nggak jujur sama Setia? Hah? Biarin aja Setia tahu kalau mamanya itu marah-marahin kamu, rendahin kamu, maki-maki kamu. Ada apa, Bu? Saya tahu Aisyah tuh nggak jujur. Ada yang dia tutupin. Aduh, aku udah janji sama Aisyah nggak akan kasih tahu Setia. Bu, Karissa, Bianca, kamu dengar mama dulu dong Bianca. Kamu tuh jangan bertindak gegabah, kenapa sih? Nggak bisa ya, tahan emosi dulu. Aku mau dengerin apaan lagi sih, Ma? Aku mau ambil Karissa sekarang dan bawa Karissa pulang ke rumah kita. Iya, tapi kamu lihat dong Dimas tuh emosinya lagi meledak. Aku nggak takut, pokoknya aku mau bawa sama kalian. Aku nggak tahu Karissa! Karissa! Stop! Mau ngapain kalian? Keluar! Mama, aku nggak ada urusan sama Mama. Jadi Mama nggak usah ikut campur dan nggak usah halangin aku, Karissa! Karissa! Kamu tuh ada urusan sama saya ya? Karena kamu dan Mama kamu ini masuk ke rumah ini tanpa seizin saya. Dan ingat, kalian berdua itu udah di blacklist sama Dimas. Jadi sekarang juga kalian pergi. Dan asal tahu juga nih, saya udah telepon polisi. Alah, udah keluar. Gak bisa keluar. Kurang aja kamu. Mau kemana kamu? Gak bisa, kamu gak bisa. Mau Karissa. Awas. Cukup, Ma. Aku udah gak percaya lagi sama Mama. Apalagi dengan semua yang Mama lakukan sama aku. Mama udah bohongi kita semua. Jadi ternyata Mama yang jebak Aisyah dan Setia. Yang membuat seakan-akan mereka tidur bersama. nggak, aku harus pergi. Jadi ada yang mau pindah rumah? Supaya lebih bebas untuk nolongin istri saya ya? Kalau memang Aisyah nggak bisa hidup sama anaknya, silakan bawa dia kembali tinggal di sini. Atau saya akan menghancurkan kamu.